adik-adik semua, ketemu lagi kita. Kita mau saatnya untuk memuji Tuhan. Untuk itu, Lasa mau ajak kalian bersama-sama kita mulai dengan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami masih boleh bertemu Tuhan melalui YouTube, melalui online. Biarlah Tuhan kami boleh tetap merasakan sukacita dari Tuhan. Dan sebentar lagi kami mau memulai sekolah minggu kami, ibadah kami, biarlah Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, sehingga kami boleh bersukacita bersama-sama dengan Engkau. Sekarang kami mau memuji Engkau Tuhan, pimpin kami, biarlah puji-pujian ini boleh sungguh-sungguh menjadi kerinduan kami akan Engkau. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita mau sama-sama angkat pujian ya. Kita tahu kalau sukacita kita datangnya dari Tuhan. Untuk itu, mari kita angkat pujian Sukacita Surga. Semuanya tetap bangkit berdiri ya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelap. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau berserah bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Semuanya tetap berdiri ya. Terima sukacita surga, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau ada berserah bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau berserah bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi, lebih semangat lagi ya. Sukacita surga nyata penuhiku. Beri tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kita tahu kan kalau misalnya cuman Tuhan Yesuslah the great hero sesungguhnya. Dialah sumber dari segala kekuatan yang ada di dunia ini. Untuk itu sama aja kalian angkat pujian the great hero. Di dunia banyak jagoan, tapi bukan yang sejati, yang hadir di setiap saat, jadi sahabat, jadi teladan, dan Tuhanku
Losa mau ajak kalian untuk bersama-sama bangkit berdiri dengan sikap yang hormat. Kita mau menaikkan Mars Sekolah Minggu kita. Mars Sekolah Minggu. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Losa mau ajak kalian untuk lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah boleh memuji Tuhan. Dan sebentar lagi kami mau sama-sama mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong agar firman Tuhan yang disampaikan bisa kami mengerti dan membuat kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Buat adik-adik yang mau kasih persembahan, jangan lupa ya, minta tolong papa, mama, om, tante, cece, dan semuanya, siapapun yang bisa membantu kalian untuk boleh transfer ke nomor rekening yang ada di description box atau yang ada tertera di bawah ini ya. Sampai jumpa. Apa kabar adik-adik semuanya? Tentunya baik-baik semua ya. Adik-adik, hari ini sebelum kita mau cerita, Losa mau ajak adik-adik untuk bermain. Yeay! Tapi permainannya apa ya? Hari ini Losa mau ajak adik-adik untuk menebak nama-nama hewan dan juga nama-nama benda. Siap ya? 1, 2, 3. Ini namanya benda apa? Yeay, benar sekali. Ini namanya cangkir. Cangkir ini digunakan untuk kalau kita minum. Yang kedua adalah, siap-siap ya. Tada! Ini namanya apa? Ayo. Ini namanya hewan apa? Ayo. Ini namanya, ada yang mau nebak? Namanya adalah hewan zebra. Yeay, adik-adik pintar sekali. Ayo tebak ini apa? Adik tahu gak ini namanya apa? Ini namanya adalah burung. Yeay, adik-adik hebat. Nah, adik-adik luar biasa. Karena langsung memulai ceritanya ya. Oh iya, apa ada yang masih ingat cerita minggu lalu yang disampaikan oleh Losa Meli? Ayo, apa yang disampaikan oleh Losa Meli waktu minggu yang lalu? Adik-adik masih ingat? Nah, minggu lalu Losa Meli bercerita tentang Musa yang diutus Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan, yaitu dari tanah Mesir. Nah, hari ini juga Losa mau bercerita tentang kemahakuasaan Allah. Allah menunjukkan kuasanya kepada bangsa Mesir dan juga kepada Firaun ketika Firaun tidak mau taat dan mendengarkan apa kata Tuhan yang disampaikan oleh Musa. Penasaran kan adik-adik ceritanya? Yuk ikuti Losa yuk. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun. Demikianlah diperbuat Musa dan Harun
seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Siapakah Tuhan itu? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati. Ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat. diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya katak-katak itu daripada aku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hingga pada manusia dan pada binatang. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, Inilah tangan Allah. tetapi hati Firaun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan mereka. Beginilah firman Tuhan, jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau. Maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke seluruh tanah Mesir. Lalu kata Firaun, Baik, aku akan membiarkan kamu pergi. pikat itu dijauhkannya dari Firaun. Seekor pun tidak ada yang tinggal. Tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati. Ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Beginilah firman Tuhan, jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang akan kena tulah Tuhan, kena penyakit sampar yang dahsyat. Keesokan harinya, segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara, maka terjadilah barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga ia tidak mendengarkan mereka.
Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guruh dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi, dari manusia sampai binatang, timpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Di seluruh tanah Mesir, hanya tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Lalu Firaun berkata kepada mereka, Aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar. Maka aku akan membiarkan kamu pergi. Tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan telah berhenti, berkeraslah hati Firaun sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu, membawa belalang. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir, memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon sangat banyak. Aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu. Ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja. Lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang, yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut Teberau. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya. Pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Adik-adik lihat bagaimana Raja Firaun mengeraskan hatinya dan tidak mau mendengar apa kata Tuhan. Dia menganggap dirinya hebat, dia menganggap dirinya sombong dan tidak mau dengar apa kata Tuhan. Firaun tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Musa dan juga Harun. Ia tetap mengeraskan hatinya, ia begitu sombong, sehingga Allah menunjukkan kuasanya dengan adanya bencana. Ada tadi lihat kan, ada berbagai macam bencana. Ada air yang menjadi darah, ada juga banyak sekali katak, ada juga nyamuk, sakit, ada juga belalang dan banyak sekali. Tapi Raja Firaun tetap mengeraskan hatinya. Dia tidak mau membebaskan bangsa Israel. Nah, adik-adik, kita tidak seperti Raja Firaun ya, yang tidak mau dengar-dengaran kata Tuhan, tidak mau dengar-dengaran kata mama dan papa. Kalau diajak sekolah minggu, nggak mau, aku masih pengen tidur, nggak mau. Kalau diajak makan, nggak mau, adanya nggak mau makan, nggak enak. Kalau ditegur sama mama, bukan aku, Cece, Koko, bukan aku. Nah, adik-adik, kita tidak boleh seperti itu. Kita harus dengar-dengaran sama mama papa, dan juga harus dengar-dengaran apa kata Tuhan bagi kita. Kita harus menjadi anak yang taat, tidak boleh melawan sama mama dan papa. Kita harus nurut dan dengar-dengaran apa kata mama dan papa. Dan jangan lupa juga dengar-dengaran akan firman Tuhan. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita hari ini terambil dari Beginilah firman Tuhan. Biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah. Nah,
adik-adik sekalian, aktivitas kita hari ini adalah adik-adik dan juga mominya boleh bantu adik-adiknya untuk menyusun puzzle yang seperti ini ya. Nanti akan dikirimin di grup orang tua. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri cerita kita hari ini, Lause mengajak kita untuk berdoa. Lipat tangannya dan juga tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih kami boleh diajar untuk tetap mendengarkan firman Tuhan. Kami tidak boleh melawan papa mama dan terlebih Tuhan. Kami mau mendengarkan apa kata Tuhan. Kami mau sekolah minggu. Kami tidak mau melawan mama papa lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kami anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu lagi adik di minggu depan. Bye-bye.